Start twerking like Hai football lovers, balik lagi di Bola Kita. Mau tahu updatean seputar dunia bola? Jangan lupa subscribe Bola Kita. Oke, kali ini kita punya berita yang lagi hangat. Satu insiden yang menjadi sorotan dalam laga Inter Parma adalah keputusan wasit Marco Piccinini yang tak memberi hadiah penalti kepada Inter atas pelanggaran terhadap Ivan Perisic. Piccinini sebenarnya ditugaskan sebagai wasit keempat di laga tersebut, namun harus tampil karena wasit utama yang ditugaskan, Luca Pairetto, mengalami cedera saat pemanasan. Jurnalis Maurizio Pistocchi turut mengomentari insiden tersebut melalui akun Twitter miliknya. Dia mengatakan, malam ini di depan TV orang-orang bingung mengenai penggunaan VAR. Namun faktanya ketika seorang wasit dari sudut pandang yang jelas tanpa halangan di belakang balok dan Perisic tidak memberi penalti, maka masalah utamanya bukan VAR, masalahnya adalah mereka yang mengizinkan Piccinini masuk ke Serie A. Ini bukan kali pertama Piccinini bermasalah dengan Inter. Sebelumnya, sang wasit juga dikritik atas penampilannya kala memimpin laga Benevento Inter, di mana kubu La Beneamata kala itu dirugikan atas beberapa keputusannya, termasuk penalti yang kala itu juga layak didapatkan Inter. Inter akhirnya kembali gagal memetik kemenangan. Walaupun tampil mendominasi sama seperti laga-laga sebelumnya, kubu satu Nerazzurri gagal mengkonversi setiap peluang yang mereka dapatkan. Berbanding terbalik dengan lawan mereka Parma, di mana anak asuh Fabio Liverani yang justru tak berbuat banyak, namun bisa mengkonversi dua peluang yang mereka dapatkan menjadi gol. Usai laga, CEO Inter BP Marotta berbicara kepada Sky Sport. Ya, munculnya Marotta berbicara usai laga adalah untuk mengkritisi kinerja VAR yang kembali merugikan timnya, di mana pelanggaran terhadap Ivan Perisic tak dianggap penalti oleh wasit yang juga tak menggunakan VAR. Menurut Marotta, pelatih yang akan berbicara soal jalannya pertandingan. Kehadirannya di sini bukan untuk mencari alibi, karena itu bukan gaya kami Inter, ujarnya. Dan ya, ketika tim tidak bisa mencetak gol ke gawang lawan, ada resiko tim akan kalah atau meraih hasil imbang. Dia hanya ingin mengatakan jika menjadi tugasnya untuk melakukan protes terhadap keputusan wasit, ini menjadi satu-satunya tempat untuk melayangkan protes, karena mereka tak memiliki cara lain untuk membuat suaranya didengar. Menurutnya, VAR hanya akan melakukan intervensi dalam sebuah laga ketika kesalahan yang jelas dan nyata terjadi. Namun di laga ini juga ada penalti yang jelas dan nyata yang layak Inter dapatkan. Jadi pilihannya ada dua, yakni wasit yang harus lebih memperhatikan atau VAR yang harus digunakan. Ini bukan kali pertama Inter dirugikan oleh wasit yang tak maksimal menggunakan VAR, karena di beberapa laga sebelumnya kubu satu Nerazzurri juga tak diuntungkan dari penggunaan teknologi ini. Pun begitu dengan tim-tim lain seperti laga Milan AS Roma pekan lalu, di mana penalti yang didapatkan masing-masing tim menjadi perdebatan. Semua orang di dunia sepak bola mendukung penggunaan teknologi yang harusnya bisa mengurangi kesalahan. Tak ada yang berpikir penggunaan teknologi akan sepenuhnya menghilangkan kesalahan yang mungkin terjadi. Namun ketika insiden seperti di laga tadi, sudah seharusnya teknologi digunakan untuk melakukan evaluasi, ujarnya.